ada apa-apa gitu. Biasa, jangan nanya saya mulu, tanya langsung ke Gigi sama Raffinya. Gitu, saya mulu yang dicecar soalnya. Tapi saya udah siapkan. Begitu saya kalah berdebat, tinggal dia pilih mau ambil yang ini atau ambil yang ini. Ada semua. Ini cukup untuk satu Lamborghini. Insya Allah aku sih hanya ingin ya berusaha yang terbaik, bahwa aku tidak melakukan itu aja. Sebagai saksi aja. Sebagai saksi atas pelaporannya Citra. Soal anak Pak gimana? Enggak ada. Enggak, bukan. Tidak ada. Inilah kumpulan berita terpanas pekan ini. Diawali kisah seputar kabar kedekatan Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad yang belum juga surut. Semenjak kabar ini merebak, Ayu Ting Ting terus menerima hujatan pedas dari para haters di akun media sosialnya. Demikian pula Raffi Ahmad yang terus dicecar pertanyaan seputar hubungan spesialnya dengan Ayu Ting Ting. Yang menarik, di tengah kabar tak sedap yang menimpa keluarganya, Raffi Ahmad justru dipercaya memangku jabatan sebagai Sekjen Parsi. Sementara Ayu Ting Ting dianugerahi penghargaan yang mengapresiasi karyanya sebagai musisi dangdut. Maka terkait kabar kedekatan di antara keduanya, Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad pun memberikan bantahannya soal kabar menghebohkan itu. Indonesia. Hadirin, kami persilakan sekali lagi untuk menikmati hidangan santap sore yang telah kami sediakan, dan mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama. Ya, dan selanjutnya silakan untuk tangan kirinya. Tangan kirinya mengatakan tidak. Yang tangan kiri say no to narkoba. Ya, silakan untuk diabadikan. Dengan pengurusan Parsi Persatuan Islam Indonesia yang baru dari 2006 sampai 2021 ini, seperti yang Manuel tadi sudah bilang, di sini memang kita menggalakkan pendidikan yang nanti insya Allah dalam waktu dekat Parsi sendiri akan mewakili satu tempat untuk sekolah akting, sekolah belajar untuk membekali para generasi baru supaya mereka itu dalam berakting ataupun itu kalau dia mau menjadi aktor atau aktris ataupun dia menjadi host atau presenter, dibekali juga nanti ada bagaimana sekolah presenter yang baik dan juga segala rupa yang ada di dalam industri pertelevisian. Terserah orang mau ngomong apa, udah capek gue bos. Terserah lah. Udah biasa kayak gitu ya, kita mah nyantai aja. Buat saya fans, haters tuh fans yang tertunda, jadi terserah mereka mau ngomong apa. Kalau itu membuat mereka bahagia silakan. Yang jelas saya punya kehidupan saya pribadi, saya punya kehidupan saya sendiri, jadi saya lebih bahagia sekarang karena saya bisa ngebuktiin kalau insya Allah saya bisa selalu ngelakuin yang terbaik. Iya, jadi memang nggak ada apa-apa gitu. Biasa, jangan nanya saya mulu, tanya langsung ke Gigi sama Raffinya. Gitu, saya mulu yang dicecar soalnya. Tanya Raffi kan kalau ditanya jalan-jalan mulu. Jejekin dia, suruh jangan jalan-jalan, suruh dia jelasin. Enggak, saya juga sama Raffi sama Gigi juga biasa aja. Saya juga ketemu Raffi juga ya biasa aja gitu. Kita malah nggak pernah ngomongin yang lu kita digosipin gini, nggak pernah. Saya ketemu Raffi nggak pernah ngebahas kayak gitu. Paling ngebahasnya rame banget ya. Gitu-gitu aja. Jadi emang bukan dari sekarang. Saya memang dari dulu udah pernah digosipin sama Raffi gitu. Jadi buat saya ya terserah, orang lain mungkin punya pandangan berbeda, itu hak mereka. Tapi selagi saya maksudnya tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain, jadi buat saya Dari kumpulan berita terpanas selanjutnya, permasalahan Mario Teguh dengan Aryo Kiswinar yang mengaku sebagai anak kandungnya juga terus menyita perhatian. Mario Teguh justru mendapatkan tantangan untuk melakukan debat terbuka terkait permasalahan kebenaran status Aryo Kiswinar. Hotman mengaku jika dirinya kalah, ia akan mengganti kerugian Mario Teguh dengan cincin berlian yang menjadi kebanggaannya. Taruhan perhiasan seharga kurang lebih 10 miliar rupiah pun siap diberikan Hotman Paris kepada Mario Teguh jika Hotman Paris kalah dalam debat terbuka dengan Mario Teguh. Tapi saya udah siapkan.
Begitu saya kalah berdebat, tinggal dia pilih mau ambil yang ini atau ambil yang ini. Ada semua. Ini cukup untuk satu Lamborghini. Saya nggak perlu bawa uang. Setiap aku berdebat sama dia, setiap saya kalah, cing 5M, cing 6M. Mobil juga selalu mau yang pilih merek apapun ada. Kapan itu Bang? Kapan? Ya dia nggak mau sampai sekarang. Pengacaranya yang nah katanya. Agak menggelikan juga, somasi dibalas somasi, padahal somasi isinya undangan, diundang lagi, orang kasih undangan dijawab dengan undangan. Ini agak lucu juga, tapi ya nggak apa-apa, itu mendingan daripada maksudnya tantangan untuk didebat di muka umum, udah kayak mau tanding panco aja. Masih di berita terpanas pekan ini, tertangkapnya Gatot Brajamusti membuat Reza Artamevia harus berurusan dengan penyidik Polda Metro Jaya. Setelah menjadi saksi atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat guru spiritualnya, Reza kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kasus dugaan tindak asusila yang diduga pernah dilakukan Gatot. Pengakuan Reza kali ini sungguh mengejutkan. Bertahun-tahun menjadi murid kesayangan Gatot, Reza mengaku mengetahui tindakan asusila Gatot terhadap pelapor CT yang mengadukan Gatot 8 September 2016 lalu. Selain Reza, asisten Gatot juga mengungkapkan hal serupa terkait perilaku menyimpang mantan ketua Parvi tersebut. Sebagai saksi aja. Sebagai saksi aja, sebagai saksi atas pelaporannya Citra. Soal anak Pak gimana? Enggak ada. Enggak, bukan. Tidak ada. Alhamdulillah juga di dalam semuanya penyidiknya baik sekali gitu, baik banget. Jadi ya karena sesama wanita ya, maksudnya enak, jadinya kita ngobrolnya juga enak gitu. Jadi suasananya nyaman lah gitu, kekeluargaan. Sudah ada 9 saksi lebih yang kita periksa. Kemarin juga kita sudah ke Ancol. Tapi memang yang untuk di Hotel Ancol ini memang kita tidak temukan bil-bil ya. Kita belum menemukan, tentunya nanti kita tidak putus asa, terus menggali terus. Termasuk juga akan memeriksa tambahan terkait dengan keterangan Reza yang kemarin sudah adanya titik terang bahwasanya AGB ini telah melakukan perbuatan yang tidak semua pada korban-korbannya. Saudara RA memang mengakui bahwasanya korban yang nomor 1 itu pernah. Kemudian saksi-saksi yang lain termasuk saksi asisten pribadi AGB juga menyatakan memang pernah terjadi. Artinya Reza sendiri melihat keadaan itu? Iya. Pengakuannya demikian. Dan kumpulan berita terpanas pekan ini diakhiri kabar dari Charlie Van Houten yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat atas kasus dugaan penipuan yang dilaporkan oleh mantan rekan bisnisnya Wira Pradana. Karena statusnya tersebut, Kamis siang yang lalu Charlie datang memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat untuk dimintai keterangan seputar kasusnya. Usai memberikan kesaksian, Charlie diperbolehkan pulang lantaran dianggap kooperatif selama menjalani pemeriksaan. Kasus ini sebenarnya sudah dilaporkan oleh Wira Pradana pada tahun 2015 silam. Namun pihak kepolisian baru menetapkan Charlie sebagai tersangka setelah mengantongi bukti-bukti kuat soal dugaan penipuan tersebut. Udah nunggu. Ya. Brother, izin dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, lah ya si kasih. Nanti ya bro, lanjut. Ya. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya, aku merasa sebagai warga negara yang pengen menunjukkan warga negara yang baik dan mencoba untuk kooperatif, gitu kan, mencoba untuk kooperatif. Apa yang juga coba aku bisa lakukan yang terbaik, yang pasti. Ya semua itu aku juga punya landasan tersendiri bahwa aku tidak melakukan itu. Tapi ya ini akan dikomunikasikan dan dengan kooperatif itu dengan pihak yang berwajib.
unsurnya itu sudah terpenuhi. Jadi sehingga kita meminta yang bersangkutan untuk kita periksa kembali sebagai terlapor ataupun sebagai tersangka. Jadi ya nanti saya belum bisa memberikan karena ini masih dalam proses penyidikan dan yang bersangkutan juga sedang dalam pemeriksaan. Bisa juga kita tahan, bisa juga tidak bisa kita. Nanti kita lihat perkembangan. Ya kaget sih pasti ada ya manusia gitu. Cuman kan aku tidak mau berbicara sebuah kesalahan ataupun apalagi amit-amit menyalah-nyalahkan. Enggak, semua punya haknya masing-masing. Aku hargain itu. Tapi aku juga itu tadi kembali lagi aku ke sini dengan rasa yang baik, dengan etikat yang baik. Intinya ini mungkin sebuah kesalahpahaman yang harus dikaji saja dan segala kesalahpahaman dan insya Allah aku sih hanya ingin ya berusaha yang terbaik bahwa aku tidak melakukan itu aja gitu dan ya doakan saja yang terbaik lah doakan yang terbaik karena aku nggak melakukan itu siapapun punya hak gitu kan untuk membicarakan apapun itu tapi ya itu kembali lagi ya bahwa aku insya Allah tidak melakukan sesuatu yang karena memang ini kan urusan kerjasama yang diawali dengan etikat yang baik dan semoga adanya suatu persoalan yang harus dijawab dengan baik gitu. Ya kita selesaikan insya Allah sih minta doanya dengan cara yang baik.